Jakarta, ibu kota Indonesia, tak hanya dihiasi dengan bangunan megah khas kota metropolitan. Jakarta juga menyimpan berbagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon ibu kota. Dibangun setelah kemerdekaan, ikon-ikon Jakarta ini seolah dibangun untuk menunjukkan eksistensi dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Setelah merdeka, Soekarno memandang Jakarta sebagai mercusuar. Jakarta bagi sang founding father ini ditempatkan sebagai personifikasi semangat baru. Jadi Bung Karno membayangkan dengan bekal historis seperti itu akan menjadi penjaga, perekat ke depan tentang bayangan masa depan Indonesia. Salah satu ikon yang digagas di awal kemerdekaan adalah Monumen Nasional atau Monas. Bangunan yang berada di tengah-tengah Jakarta ini merupakan obelis tinggi menjulang yang puncaknya dihiasi bentuk api berlapis emas. Jadi kalau Monas jelas itu untuk istilahnya kebanggaan bangsa, memperingati ini loh kita sudah merdeka. Itu makanya saya katakan gagasannya 49, dari sebelum kita masih bangsa baru merdeka kita sudah ingin membuat satu monumen menandai euforia kemerdekaan bangsa. baru terrealisasi 60-an lah. Gagasan pembangunan Monumen Nasional muncul 9 tahun setelah kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah HUT ke-9 RI, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang dipimpin Sarwoko Martokusumo. Kalau awalnya itu berasal dari idenya dari Pak Sarwoko. Jadi pada tahun 54 dia punya ide untuk membangun suatu bangunan yang megah, yaitu yang bersifat monumen. Kemudian idenya itu disampaikan kepada Pak Presiden Soekarno pada tahun 1955. Kemudian Pak Soekarno menyetujui. Nah, kemudian pada tahun 1955 itu dibentuk Panitia Tugu Monas. Untuk menentukan rancangan yang memiliki nilai seni dan filosofis, dibuatlah sayembara yang berlangsung hingga 2 kali pada tahun 1955 dan 1960. Rancangan Frederick Silaban yang disempurnakan oleh arsitek istana R.M. Sudarsono akhirnya disetujui menjadi rancangan Monumen Nasional. Kemudian setelah itu mencari ide untuk pembangunan, kemudian diterima konsep arsitek dari Pak Sudarsono. Kemudian pada tahun 1961, 17 Agustus 1961 itu ada peletakan batu pertama dari Presiden Soekarno. Berdiri di lapangan Medan Merdeka di area seluas 80 hektar, rancangan bangunan Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal abadi, yaitu Lingga dan Yoni. Monumen Nasional terdiri atas 117,7 obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter dengan lebar dasar 8 meter dan lebar halaman cawan 45 meter. Lidah api yang berada di puncak Monas dilapisi emas seberat 35 kg. 28 kg emas tersebut disumbang oleh seorang pengusaha asal Aceh bernama Teuku Markam. Nah, Teuku Markam yang punya ekonomi yang cukup, dia seorang pengusaha konstruksi, pengusaha importir, mempunyai uang yang berlebih, diminta oleh Presiden Soekarno untuk membantu membangun Monas. Tentu dengan bangga dan senang hati dia mau menyumbang. Jadi dia menyumbang 28 kilo emas untuk Monumen Nasional. Ikon ibu kota lainnya yang tak kalah penting adalah Monumen Selamat Datang. Monumen ini digagas oleh Presiden Soekarno dalam rangka Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962. Presiden pun menunjuk Heng Ngantung yang kala itu merupakan wakil gubernur Jakarta untuk mendesain Monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang yang berada di bundaran Hotel Indonesia ini disimbolkan dengan patung sepasang pemuda-pemudi. Patung yang terbuat dari perunggu seberat 5 ton ini
memiliki tinggi 5 meter dari kaki hingga kepala dan berdiri di atas tiang setinggi 10 meter. Pelaksanaan pembuatan dilakukan oleh tim pematung keluarga Arca di bawah pimpinan Edi Sunarso dan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961. Nah, pembuatan patung itu, idenya itu adalah terwujud dalam bentuk satu pasang pemuda-pemudi Indonesia yang membawa sepuntung bunga dengan gembira dan semangat gitu untuk menerima ataupun menyambut tamu-tamu yang akan berdatangan, baik tamu dari peserta pesta Asian Games maupun tamu dari mancanegara. Itu posisinya sebenarnya patung itu tuh menghadap ke utara, Mbak. Gitu. Menghadap ke utara, yang saat itu pada tahun itu dulu kan bandara internasionalnya kan di Bandara Internasional Juanda di Kemayoran. Sempat tersendat akibat kekurangan anggaran, Monumen Selamat Datang akhirnya rampung pada tahun 1962. Hal-hal pokok yang lebih penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu pangan, papan, yang harus lebih diperhatikan dulu ke rakyat. Baru urusan seni dan budaya itu urutan kesekian. Jakarta, ibu kota Indonesia, tidak hanya dipenuhi landmark yang didominasi monumen dan patung. Masjid Istiqlal adalah salah satu ikon Jakarta yang digagas di awal kemerdekaan. Masjid Istiqlal sekaligus menjadi hadiah bagi umat Islam Indonesia yang berada di garda terdepan dalam perjuangan berebut kemerdekaan. Kata Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti kebebasan atau merdeka, sebuah ungkapan syukur bangsa atas kemerdekaan dari cengkraman penjajah. 5 tahun setelah kemerdekaan, ide pembangunan Masjid Istiqlal tercetus. Namun, panitia pembangunan masjid baru menyampaikan kepada Presiden Soekarno di tahun 1953. Sementara Presiden Soekarno mulai aktif dalam proyek pembangunan sejak ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri dalam sayembara maket Masjid Istiqlal. Sayembara ini diumumkan melalui surat kabar dan media lainnya pada tanggal 22 Februari 1955. Namun sebelum proyek besar ini dimulai, sempat terjadi perdebatan terkait lokasi pendirian Masjid Istiqlal. Wakil Presiden Hatta mengusulkan pembangunan dilakukan di sekitar Jalan Tamrin yang kala itu dekat dengan pemukiman warga. Sementara Soekarno memiliki pertimbangan berbeda. Soekarno memilih bekas Taman Wilhelmina yang juga dekat dengan gereja katedral sebagai lokasi Istiqlal. Wilhelm itu nama ratu Belanda. Nah, ada patung Frederik Hendrik. Nah, Frederik Hendrik ini tokoh pahlawannya Belanda yang hidup tahun 1600-an. Itu ada patungnya, ada bentengnya, benteng Frederik Hendrik. Itu dihancurkan sama Soekarno. Saya mau meletakkan masjid di itu kan berarti apa? Dia mau menumpas kolonisasi gitu loh, menumpas simbol penjajahan. Frederick Silaban menjadi orang yang akhirnya terpilih sebagai arsitek pembangunan Istiqlal, seorang pemeluk Nasrani dari tanah Batak, Sumatera Utara. Kalau melihat itulah kehebatannya dari Pak Insinyur Frederick Silaban itu. Beliau seorang Nasrani, tetapi tentu mempelajari juga tentang Islam. Beliau juga memperhatikan bangunan-bangunan masjid di luar Indonesia, ya. Nah, sehingga pada saat merancangnya itu betul-betul melambangkan nilai-nilai religius dan nasional, ya. Pemasangan tiang pancang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, pembangunan masjid ini tidak berjalan mulus. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965, proyek ini tidak mengalami banyak kemajuan.
Pembangunan tersendat karena situasi politik yang tidak kondusif. Pembangunan bahkan terhenti total saat meletus peristiwa G30S pada 1965. 17 tahun setelah pemasangan tiang pancang pertama, Masjid Istiqlal pun selesai dibangun. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia. Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Berdiri di atas lahan seluas 12 hektar, bangunan ini mampu menampung jamaah lebih dari 120.000 orang. Tak hanya berkapasitas besar, Istiqlal juga memiliki makna mendalam di setiap sudut bangunannya. Ketujuh gerbang Istiqlal dinamai berdasarkan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang mulia dan terpuji. 7 gerbang ini juga melambangkan 7 lapis langit dalam alam semesta. Bangunan utama setinggi 60 meter ini terdiri atas 5 tingkat sebagai simbol salat 5 waktu. Istiqlal memiliki kubah besar dengan diameter 45 meter yang terbuat dari kerangka baja stainless steel dari Jerman Barat. Diameter 45 meter merupakan simbol penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan sesuai dengan nama Istiqlal itu sendiri. Dari dalam kubah ditopang oleh 12 pilar berdiameter 2,6 meter dengan tinggi 12 meter. Angka 12 ini merupakan simbol tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara lantainya ditutupi karpet merah sumbangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Salah satu bagian masjid yang menjadi tempat favorit bagi jamaah adalah teras raksasa. Teras ini mempunyai luas lebih dari 19.000 meter persegi yang juga difungsikan untuk salat ketika lantai utama dipenuhi jamaah. Dari teras raksasa akan terlihat menara masjid yang mempunyai tinggi 66,66 meter. Angka 6.666 ini diambil dari jumlah ayat yang terdapat pada Al-Quran. Sedangkan mahkotanya yang terbuat dari kerangka baja memiliki tinggi 30 meter melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Di awal pembangunannya, menara ini difungsikan sebagai tempat mengumandangkan azan. Namun, saat ini fungsi tersebut hilang dan berubah menjadi tempat pengeras suara agar gema azan terdengar di sekitar masjid. Bagian sisi timur Istiqlal menghadap gereja katedral juga memiliki makna sebagai simbol keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Tak hanya menjadi kebanggaan umat muslim di Indonesia, Istiqlal juga menjadi saksi banyaknya tokoh dunia yang berkunjung ke masjid ini, sekaligus menjadi bukti bahwa Istiqlal terbuka bagi semua kalangan, tak terbatas etnis maupun agama. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kemegahan Istiqlal pernah coba dirusak oleh segelintir orang. Tercatat 2 kali pengeboman pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Teror bom pertama terjadi pada 14 April 1978. Bom meledak di dekat mimbar dan menyebabkan kerusakan kecil pada lantai dan dinding masjid. Sementara teror kedua terjadi pada 19 April 1999. Bom meledak di lantai dasar Masjid Istiqlal dan menyebabkan sebagian kaca ruangan di lantai dasar pecah. Pembangunan aneka ikon Jakarta tak lepas dari pro kontra. Sebagian pihak menilai proyek yang digagas Soekarno ini hanya menghabiskan anggaran negara dan tak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia kala itu. Di balik kritik dan tudingan miring atas berbagai proyek mercusuar yang dijalankannya, di sisi lain Soekarno juga dianggap sosok cerdas yang sukses mengubah wajah Jakarta pasca kemerdekaan. Bagaimana ketika masa transisi bahwa ini bukan kota kolonialis lagi, ini kota republik, kota ibu kota negara yang baru merdeka, maka otomatis harus ada transformasi yang membuktikan tentang Indonesia yang merdeka. Identitas baru.
lambang baru. Nah, Seiring dengan perkembangan ibu kota, sayangnya bangunan-bangunan ikonik ini kini tak lagi menjadi primadona. Monumen-monumen yang dulunya jadi kebanggaan bangsa seolah tenggelam di tengah gedung pencakar langit dan derasnya pembangunan Jakarta. kita itu sudah semakin lupa dengan sejarah. Pendekatan kita ini lebih cenderung pada pendekatan strukturnya saja. Jadi kota tanpa ruh. Jadi nggak punya makna. Bangunan sejarah masa lalu itu kalah dengan bentuk monumen baru yang lebih menarik. Monumen baru itu apa? Mall, ya kan? Memakan anggaran yang luar biasa dan menjadi bagian sejarah bangsa, nyatanya kini banyak warga yang tak tahu makna setiap bangunan ikonik di ibu kota Jakarta ini.